Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Baik, tadi kita sudah melaksanakan doa dan Asmaul Husna. Semoga dengan kita melaksanakan doa dan Asmaul Husna, kita dipermudah dalam memahami setiap materi pada hari ini. Baik, mungkin anak-anak yang bisa on cam bisa di on cam kan, dinyalakan kameranya. Tapi bagi yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Baik. Tadi Ibu sudah upload ya untuk UKBM-nya di G-School, tapi nanti aksesnya jam 7.30, nanti sampai jam 11.59 sampai malam. Kemudian kemarin sore juga sudah Ibu share ya PPT untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu minta tolong nanti anak-anak tetap ke G-School ya, dibuka UKBM-nya dan sebagai tanda presensi kalian. Kemudian Ibu juga minta tolong untuk presensi melalui G-Form. Sebentar. Oke, apakah sudah terkirim di room chat G-Form-nya? Sudah. Baik, nanti Ibu minta tolong untuk diisi juga ya G-Form-nya, dan kalian jangan lupa untuk presensi juga di G-School setelah pembelajaran pagi hari ini. Baik, kalau begitu Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat PPT Ibu? Sudah. Oke, baik, kalau sudah kita langsung saja ya. Oke, nah sebelumnya sebelum kita mulai pada materi baru atau bab baru, yaitu bab ikatan kimia, Ibu akan menjelaskan sedikit apa saja yang akan kita pelajari pada bab 3 ini. Nah, jadi bab 3 ini yaitu bab ikatan kimia. Nah, mungkin pada pertemuan sebelumnya mungkin Ibu ada sedikit menyinggung ikatan kimia, kata-kata dari ikatan kimia, tapi Ibu belum menjelaskan secara apa sih ikatan kimia itu. Nah, nanti kita akan pelajari pada bab ini. Jadi ikatan kimia ini melibatkan elektron valensi. Nah, anak-anak sudah pelajarin ya apa itu elektron valensi. Kemudian ikatan kimia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terbentuk dari ion positif atau bisa disebut dengan kation, dan terbentuk dari ion negatif atau biasa disebut dengan anion. Kemudian membentuk yang namanya senyawa ion. Kemudian di sini juga ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, kemudian juga ada ikatan kovalen biasa, kemudian ada ikatan kovalen koordinasi, dan ada ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, kemudian juga ada ikatan logam. Nah, itu dia ikatan kimia terbagi jadi 3 tadi. Lalu ikatan kimia itu juga membentuk sebuah molekul. Nah, molekul ini memiliki gaya antar molekul yang terdiri dari ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini juga dikotak-kotakan menjadi dipol sesaat, dipol-dipol, dan dipol terimbas. Nah, nanti kita akan mempelajari semua materi ini. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita menuju apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, nah, di layar ini terlihat ini gambar apa anak-anak?
Air. Oke, gambar air. Nah, apa sih rumus kimia dari air? Ada yang tahu? H2O. Oke, benar ya. Rumus kimia air adalah H2O. Nah, rumus kimia air itu menyatakan ya bahwasannya setiap molekul air ini terbentuk atau terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, mungkin anak-anak bertanya, kenapa Bu kok air itu rumus kimianya nggak H2O2 atau terdiri dari 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen? Nah, ternyata senyawa H2O dan H2O2 itu adalah senyawa yang berbeda. Nah, kalau H2O itu adalah senyawa air ya. Nah, senyawa air itu yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Kalian mandi, kalian minum, kemudian kalian masak saja membutuhkan air. Mencuci baju juga membutuhkan air. Nah, sedangkan H2O2 atau yang disebut dengan hidrogen peroksida adalah senyawa yang apabila tertelan itu akan menyebabkan bahaya. Nah, kemudian dengan konsentrasi yang tinggi, apabila mengenai kulit kalian, senyawa tersebut itu akan menyebabkan gatal di kulit. Nah, sudah terlihat beda ya dari senyawa H2 dan H2O itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, walaupun memiliki sifat yang berbeda, atom H2O dan O2 ini terdiri dari atom apa tadi? Hidrogen dan oksigen. Nah, antara atom-atom tersebut itu ada yang namanya sebuah ikatan. Nah, ikatan itu disebut dengan ikatan kimia. Nah, jenis-jenis ikatan kimia ya tadi ya, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, ternyata jenis ikatan itu akan mempengaruhi sifat dari senyawa tersebut. Nah, makanya H2O dan H2O2 itu memiliki sifat yang berbeda karena mereka itu juga memiliki jenis ikatan yang berbeda seperti itu. Oke, nah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama kita akan menjelaskan hubungan kestabilan unsur dengan konfigurasi elektron gas mulia. Kemudian juga nanti kita akan belajar bagaimana cara menuliskan struktur Lewis suatu unsur berdasarkan elektron valensi yang dimiliki. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian ikatan ion beserta contoh senyawanya. Kemudian yang keempat menjelaskan bagaimana proses dari pembentukan ikatan ion tersebut. Dan yang terakhir yaitu memahami sifat-sifat fisik dari senyawa ion. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui ya tadi harus mengerti dulu apa sih konsep ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu merupakan daya tarik-menarik antar atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Nah, tadi ya, ada atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, kedua atom itu tuh memiliki daya tarik-menarik sehingga menyebabkan berupa senyawa kimia itu dapat bersatu. Nah, jadi H2O. Kemudian ikatan kimia itu juga merupakan interaksi antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Nah, tadi ya atom hidrogen dan oksigen ada interaksinya, kemudian membentuk suatu molekul yaitu molekul air. Kemudian ikatan kimia itu menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul, senyawa ataupun ion. Nah, bagaimana terjadinya ikatan? Nah, ikatan antar atom dapat terjadi karena ada interaksi elektron antara atom yang satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk suatu molekul, senyawa, atau gugusan atom. Nah, untuk mencapai kestabilan, jadi ikatan antar atom itu harus mencapai kestabilan. Nah, untuk mencari kestabilan, atom unsur saling mengadakan ikatan yang disebut ikatan kimia. Tadi ya, antara atom hidrogen dan oksigen itu ada sebuah ikatan. Nah, ikatan itu namanya ikatan kimia.
Nah, pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau pemasangan elektron bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Nah, kita akan membahas bagaimana untuk mencapai suatu kestabilan unsur. Nah, J.N. Lewis dari Amerika dan W. Konsel dari Jerman itu mengatakan atau menjelaskan bahwasannya kestabilan suatu atom unsur dalam ikatan kimianya itu terkait dengan upaya atom unsur tersebut harus memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Nah, unsur-unsur gas mulia ini bersifat stabil, sehingga sukar berikatan dengan unsur lain maupun dengan unsur sejenis, dikarenakan elektron valensinya yang sudah terisi penuh. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini ya. Nah, ini ada unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini merupakan unsur dari gas mulia. Nah, kita bisa lihat konfigurasi elektronnya. Untuk He, ini konfigurasi elektronnya, Ne, dan seterusnya. Nah, kemudian memiliki elektron valensi, He memiliki elektron valensi 2. Kemudian untuk Ne, Ar, Cr, Xe, dan Rn memiliki elektron valensi 8. Nah, di sini konfigurasi elektron dari unsur He ini adalah 2. Nah, sehingga disebut dengan konfigurasi duplet atau aturan duplet, yaitu di mana konfigurasi elektron itu stabil dengan 2 elektron pada kulit luarnya. Nah, sedangkan yang untuk unsur gas mulia yang Ne sampai Rn ini yaitu memenuhi dengan konfigurasi oktet, di mana konfigurasi elektron stabil dengan 8 elektron pada kulit terluar. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa suatu atom yang memiliki konfigurasi elektron serupa dengan gas mulia akan bersifat stabil dan sukar bereaksi. Jadi duplet tadi ya aturannya yang elektron valensinya memiliki 2, kemudian oktet adalah elektron valensinya yaitu 8. Nah, sedangkan konfigurasi elektron yang unsur-unsurnya itu tidak mirip dengan konfigurasi gas mulia itu, jadi tidak duplet dan tidak oktet itu, maka dia memiliki sifat tidak stabil dan mudah bereaksi. Nah, mungkin di sini anak-anak kayak masih bingung ya, maksudnya gimana? Mungkin harus dikasih contoh terlebih dahulu. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, nanti baru kita akan ke contoh biar lebih paham. Nah, di sini unsur-unsur selain gas mulia itu dapat mencapai konfigurasi oktet. Jadi kan tadi ya sudah Ibu jelaskan yang memiliki konfigurasi oktet dan duplet itu hanya gas-gas, hanya unsur dari gas mulia. Nah, sedangkan bagaimana kalau unsur lain itu ingin mencapai konfigurasi oktet? Nah, caranya itu dengan membentuk ikatan agar dapat menyamakan konfigurasi elektronnya dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Nah, kemudian konfigurasi oktet atau konfigurasi stabil dari gas mulia itu dapat dicapai dengan menggunakan aturan oktet. Nah, aturan oktet itu yang pertama itu caranya harus melepaskan elektron valensi. Kemudian cara yang kedua yaitu menarik elektron valensi. Nah, cara yang ketiga yaitu menggunakan bersama elektron valensi membentuk pasangan elektron ikatan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Cara melepas elektron valensi. Nah, melepas elektron valensi itu, unsur-unsur yang melepas elektron valensi itu akan membentuk sebuah ion yang bermuatan positif, atau yang biasa kita sebut kation. Jadi diingat-ingat ya, bahwasannya unsur yang dia itu akan cenderung melepaskan sebuah elektron itu, pasti dia akan membentuk ion positif atau biasa kita sebut kation. Nah, unsur-unsur apa Bu yang dia itu cenderung melepas elektronnya? Nah, unsur-unsur dengan jumlah elektron atau atom-atom dengan jumlah elektron valensi berjumlah kurang dari 4, yaitu 1, 2, dan 3. Nah,
unsur-unsur yang memiliki elektron valensi berjumlah 1, 2, dan 3 itu cenderung akan melepaskan elektronnya. Nah, ini contoh pada unsur golongan pertama. Unsur golongan pertama pasti memiliki 1 elektron valensi, sehingga pada unsur golongan pertama dia akan cenderung pasti melepaskan elektron valensinya. Nah, di sini ada unsur Li. Unsur Li, konfigurasi elektronnya bagaimana? Konfigurasi elektron menggunakan Bohr. Ada yang masih ingat? 2 dan 1. Kemudian unsur Li memiliki elektron valensi berapa? Dilihat dari konfigurasi elektronnya. 1. Iya, memiliki elektron valensi 1. Sehingga apabila dia memiliki elektron valensi 1, maka cenderung untuk melepaskan elektron. Nah, untuk melepaskan elektron, dia akan membentuk suatu ion. Nah, ionnya itu pasti bermuatan positif. Jadi, unsur Li ini akan melepaskan elektron sebanyak 1, sehingga akan membentuk ion, yaitu Li+. Nah, sampai di sini apakah paham atau masih bingung, anak-anak? Paham. Oke, kalau paham. Nah, misalnya contoh lain, ada unsur natrium. Nah, nomor atomnya 11. Konfigurasi elektronnya gimana? Ini sekalian kita merefresh materi sebelumnya ya, biar kalian ingat. Pakai model atom Bohr. 2. Ya, terus 8. 8. Terus 1. Oke, benar ya. Kemudian memiliki berapa elektron valensi? 1. 1. Kemudian ion yang terbentuk? Na+. Iya, Na+. Nah, kemudian di sini ada kalium. Konfigurasi elektronnya gimana? 2. 8. 8. Terus 8. 2, 8. 8, terus 1. Oke, elektron valensinya berapa? 1. 1. Iya, ion yang terbentuk? K+. Oke. Kemudian ada nih Rb. Konfigurasi elektronnya gimana? 2. Terus 8. Terus 18. iya, 18. Terus 8. Terus 1. iya. Oke, benar ya. Elektron valensinya berapa? 1. Elektron valensinya ini ya, kalau misalnya ada yang mungkin belum paham, elektron valensinya adalah kulit terluar ini, 1. Kemudian ion yang terbentuk? Rb+. Kemudian ini juga ya yang CS, konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 19, 81, juga memiliki elektron valensi 1, sehingga ion yang terbentuk bagaimana? CS plus. Nah, ini dia. Nah, ternyata unsur golongan 1 ya, ini memiliki elektron valensi 1, dia akan cenderung melepas sehingga membentuk ion positif. Li+, Na+, K+, Rb+, CS+. Oke, nah selanjutnya, nah ini unsur golongan 2. Nah, unsur golongan 2 ini juga cenderung melepas elektron. Oke, kita buktikan unsur golongan 2. Be. Konfigurasi elektronnya gimana? 2. Iya, 2. Sehingga elektron valensinya 2. Kemudian ion yang terbentuk? Ion yang terbentuk Be 2+ ya. Nah, ini 2+ ini. Karena dia melepaskan 2 elektron, jadi ion yang terbentuk jadi Be 2+. Kemudian unsur yang lain. Ada magnesium. Konfigurasi elektronnya gimana?
2, 280. Ya. Nah, kemudian memiliki elektron valensi berapa? 2, 2. Ion yang terbentuk Mg2+, betul. Kemudian lagi kalsium. Konfigurasi elektronnya gimana? 2882. 2882. Benar. Elektron valensinya 2, 2, betul. Dan ion yang terbentuk? Iya, Ca2+. Betul. Kemudian ada Sr. Konfigurasi elektronnya gimana? 2, 8, 2. Iya, pintar. Oke, kalian jadi lebih paham ya. Oke, kemudian elektron valensinya berapa? 2, 2. Ion yang terbentuk? SR12. Iya, betul sekali. Kemudian di sini ada Ba. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 19, 82. Juga memiliki elektron valensi 2. Ion yang terbentuk? Ba2+. Jadi, pada unsur golongan 2A, dia itu akan cenderung melepas elektron karena memiliki 2 elektron valensi. Kemudian akan membentuk ion positif, yaitu Ba2+ ya. Jadi, kalau tadi golongan pertama cuma K+ karena hanya melepas 1 elektron. Kalau yang golongan 2A ini karena melepas 2 elektron jadi 2+. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, bisa. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada unsur golongan 3A. Dia memiliki 3 elektron valensi, yang dimana artinya dia akan cenderung unsur-unsur pada golongan 3A ini akan melepaskan elektron. Oke, lihat. Nah, unsur B. Dia konfigurasi elektronnya bagaimana? 3. 2, 3. Lalu elektron valensinya? 3, 3. Betul. Ion yang terbentuk? B13. Iya, pintar sekali. Kemudian unsur aluminium, konfigurasi elektronnya? 2, 8, 3. Oke, betul. Elektron valensinya? 3. Oke, ion yang terbentuk? 3+. Iya, Al13. Nah, kemudian dan seterusnya ya, unsur-unsur pada golongan 3A. Nah, dia juga memiliki elektron valensi 3, yang artinya di mana dia akan cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan unsur. Nah, kemudian ion yang terbentuk juga membentuk ion positif atau kation. Oke, selanjutnya kalau tadi melepas elektron, nah kalau ini caranya dengan menarik elektron. Nah, untuk menarik atau menerima ya elektron valensi, unsur tersebut akan membentuk ion yang bermuatan negatif atau biasa kita sebut anion. Nah, unsur-unsur atau atom-atom dengan elektron valensi yang berjumlah 5, 6, dan 7 akan cenderung menerima elektron. Nah, contohnya ini pada unsur golongan 5A. 5A ini cenderung menarik 3 elektron valensi. Coba kita lihat. Nah, di sini ada contoh unsur nitrogen. Konfigurasi elektronnya gimana? 25. Oke, 25. Sehingga elektron valensinya 5. Nah, dia itu kan memiliki elektron valensi 5. Padahal kalau stabil itu elektron valensinya 8. Jadi dia harus membutuhkan 3 elektron valensi lagi agar mencapai kestabilan. Nah, kalau tadi yang melepas elektron tadi, elektron valensinya kan 1, 2, 3. Nah, kalau untuk mencapai kestabilan kan dia harus membutuhkan lebih banyak kan. Misalnya tadi elektron valensinya 1. Untuk mencapai kestabilan, dia harus membutuhkan 7 elektron valensi lagi. Nah, itu terlalu jauh. Kalau dia untuk menangkap energinya terlalu berat. Jadi dia
mending melepaskan elektron tersebut. Nah, kalau yang untuk menarik atau menerima, karena elektron valensinya 5, berarti kan dia untuk mencapai kestabilan kurang 3 ya. Nah, sehingga karena kurang 3, karena jumlahnya sedikit, maka dia cenderung untuk menarik atau menerima elektron yang dilepaskan dari unsur logam tadi. Nah, sehingga ion yang terbentuk adalah N3-. Nah, karena kan kalau menerima elektron, dia akan cenderung membentuk sebuah ion yang bermuatan negatif, atau kita sebut anion. Nah, tadi karena kurangnya itu adalah dia kurang 3 elektron, jadi dia menangkap atau menerima 3 elektron. Jadi ion yang terbentuk adalah N3-. Nah, contoh lain di sini ada fosfor. Konfigurasi elektronnya gimana? 2. Ya, 285. Elektron valensinya 5. 5. Kemudian ion yang terbentuk P3-. ya P3- ya, karena dia lebih membutuhkan dia harus menerima atau menarik 3 elektron valensi. Kemudian di sini juga ada contoh lain dari AS, kemudian konfigurasi elektronnya 28, 18, 5, elektron valensinya 5, ion yang terbentuk juga AS3-. Jadi pada unsur golongan 5A, yang dimana dia memiliki elektron valensi 5, dia akan cenderung menarik atau menerima elektron valensi. Sehingga dia akan membentuk suatu ion yang bermuatan negatif atau anion. Apakah sampai sini bisa dipahami? Oke, bisa ya. Oke. Unsur golongan 5A termasuk unsur logam atau non-logam, anak-anak? Masih ingat pelajaran pada bab lalu? 5A logam atau non-logam? Unsur non-logam ya. Golongan 5A merupakan golongan non-logam. Kemudian kalau tadi golongan 1A, 2A itu unsur-unsurnya bersifat logam atau non-logam? Logam. Iya, 1A dan 2A tadi bersifat logam ya. Oke. Kemudian selanjutnya unsur golongan pada 6A. Nah, dia cenderung untuk menarik atau menerima 2 elektron valensi. Kita lihat unsur pada golongan 6A ada oksigen. Konfigurasi elektronnya gimana? 2, 6. Ya, elektron valensinya 6. sehingga ion yang terbentuk O2-. O2-. Betul. Kemudian ada unsur sulfur. Konfigurasi elektronnya 286. Oke, 286. Elektron valensinya 6. ion yang terbentuk S2-. S2-. Oke, sini ada Se ya. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 16, 6. Elektron valensinya 6. Ion yang terbentuk 2-. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Bagaimana dapat kok bisa O2-, kok bisa S2-, kok bisa Se2-. Sudah paham ya? Sudah? Oke. Sudah. Oke, selanjutnya. Nah, ini unsur golongan 7A. Nah, unsur golongan 7A ini juga bersifat apa? Bersifat logam atau non-logam? Non-logam. Oke, non-logam. Nah, pada golongan 7A ini cenderung untuk menerima atau menarik 1 elektron valensi. Oke, coba kita buktikan. Unsur pada golongan 7A ada apa nih? Ada klor. Konfigurasi elektronnya 27. Berarti elektron valensinya berapa? 7. 7. Sehingga ion yang terbentuk F-. Iya, F-. Kemudian unsur klorin. Konfigurasi elektronnya gimana? 287. 287. Elektron valensinya 7. Ion yang terbentuk
Cl-. Oke, betul sekali. Nah, ada Br, konfigurasi eleknya 2, 8, 18, 7. Elektron valensinya juga 7, sehingga ion yang terbentuk Br-. Nah, pada golongan 7A ini cenderung menarik satu elektron ya. Jadi terbentuk suatu ion negatif atau anion, yang kita sebut anion, EF-, Cl-, Br-. Oke, apakah sampai sini paham, anak-anak? Paham. Oke, kalau paham kita teruskan. Nah, di sini memasangkan elektron ya, tadi menggunakan elektron bersama. Nah, membentuk pasangan elektron ikatan dengan unsur sejenis atau unsur lainnya. Nah, di sini contohnya. Oke, di sini contohnya ditulis adalah atom karbon. Karbon memiliki nomor atom berapa? Ada yang masih ingat? Anak-anak bisa juga dibuka sistem periodik unsurnya biar tahu, oh, nomor atom karbon itu berapa gitu. Terletak di mana? Oh, nomor atomnya di atas atau di bawah. Jadi kalian bisa sambil membuka sistem periodik unsurnya. Karbon memiliki nomor atom berapa? 20. Karbon nomor atomnya 20. 20 tuh kalsium bukan ya? Astagfirullah, iya. Iya, nggak apa-apa. Udah berusaha, nggak apa-apa. 6. Iya, betul. 6 6. ya? Oke, Iya. nggak apa-apa. Oke. 6. Sehingga konfigurasi elektronnya menggunakan Bohr gimana? Dua. 2, kemudian 4. 4. Nah, artinya elektron valensinya berapa dari karbon? 4. 4. Oke, artinya karbon memiliki elektron valensi 4. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom karbon ini harus membentuk 4 pasangan elektron ikatan dengan unsur lain. Nah, di sini contohnya, di sini ada karbon, kan memiliki elektron valensi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia itu harus, untuk mencapai kestabilan, dia harus membentuk 4 pasangan elektron dengan unsur lainnya. Nah, kalian masih ingat hidrogen memiliki elektron valensi berapa? Hidrogen. Oke, 1 ya. Hidrogen memiliki elektron valensi 1. Nah, di sini hidrogen memiliki elektron valensi 1. Jadi, C ini berikatan dengan hidrogen. Nah, di sini senyawanya adalah senyawa CH4. Nah, senyawa CH4 ini adalah melalui pemakaian bersama elektron, pasangan elektron ikatan, untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, dengan cara ini akan membentuk senyawa kovalen. Nah, nanti lebih lanjutnya apa sih senyawa kovalen itu akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Nah, kesimpulannya bahwasannya karbon ini berikatan dengan hidrogen, yaitu dengan elektron bersama. Jadi kan ini elektron punyanya karbon, ini elektron punyanya hidrogen. Jadi mereka menggunakan bersama untuk mencapai suatu kestabilan. Oke, nah selanjutnya tadi ya ini sudah kita pelajari ya pada minggu lalu, apa itu elektron valensi ya. Elektron valensi. Nah, di sini kita menggunakan elektron valensi pada ikatan kimia ini.
Nah, pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit luar yang berperan, yaitu elektron valensinya. Maka dari itu, kenapa dari tadi ya, elektron valensinya itu yang dia melepas atau menerima elektron, atau menggunakan bersama tadi. Nah, elektron valensi ini dapat digambarkan dengan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu adalah lambang kimia suatu atom atau ion yang dikelilingi oleh titik-titik elektron valensi. Nah, elektron valensi pada suatu atom itu digambarkan dengan lambang titik ya, tadi yang seperti Ibu gambar tadi. Nah, sebenarnya yang benar harusnya lambang titik, tapi biasanya agar kita tidak bingung, itu juga dilambangkan dengan X. Nah, nanti kan ada 2 unsur nih, misalnya unsur hidrogennya, tadi ya, unsur hidrogennya itu pakai lambang titik. Kemudian tadi unsur karbonnya menggunakan lambang silang kecil. Nah, ini biar tidak bingung. Tapi sebenarnya yang betul dan yang benar tuh harus menggunakan titik ya. Harus dengan lambang titik. Nah, ini kalau golongan 1A tadi ya, dia memiliki elektron valensi 1. Jadi 1. Kemudian golongan 2A elektron valensinya 2, jadi 2. Golongan 3A memiliki elektron valensi 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, juga 6, 7 juga ada 7, dan 8. Nah, ini yang mencapai konfigurasi oktet atau mencapai kestabilan. Nah, seperti itu. Jadi diingat ya, yang betul harusnya lambangnya titik, tapi untuk mempermudah kita, yaitu biasanya diberi lambang X untuk unsur lainnya. Nah, oke, di sini kita akan pelajari ikatan ion. Apa sih ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam. Oke, di garis bawah ya, unsur logam dan non-logam. Tadi unsur logam golongan berapa saja? 1A. 2A, 3A. Oke. Non-logam tadi golongan berapa? 5A, 7A. Ya, 6A ya. Nah, antara unsur logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi atau sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatis. Nah, gaya elektrostatis ini adalah bisa disebut gaya tarik-menarik. Oke. Nah, di sini tadi ya, jadi ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Nah, untuk unsur-unsur logam tadi ya memiliki elektron valensi kurang dari 4. 1, 2, 3. Nah, untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur logam ini harus apa tadi anak-anak? Melepaskan atau menerima elektron? Melepas. Ya, untuk mencapai kestabilan yang elektron valensinya itu kurang dari 4 harus melepas elektron sehingga membentuk ion yang bermuatan apa kation? Positif. Ya, bermuatan positif. Benar sekali. Kemudian untuk unsur non-logam yaitu unsur yang memiliki elektron valensi lebih dari 4. Nah, itu untuk mencapai kestabilan cenderung melepas atau menerima? Menerima. Iya, menerima elektron atau menarik elektron sehingga terbentuk suatu ion negatif atau biasa disebut dengan anion. Nah, anion dan kation ini yang terbentuk karena adanya pelepasan elektron dan penerimaan elektron akan mengalami gaya elektrostatis atau gaya tarik-menarik. Nah, jadi kation dan anion ini yang terbentuk dari pelepasan dan penerimaan elektron akan mengalami gaya elektrostatis atau gaya tarik-menarik. Nah, yang disebut gaya ini disebut dengan ikatan ion. Nah, adapun senyawa yang terbentuk dari ikatan ion itu adalah senyawa ionik. Ikatannya namanya ikatan ion, senyawa yang terbentuk namanya senyawa ionik. Nah, sini ya biar lebih jelasnya maksudnya apa Bu ikatan ionik dan senyawa ionik. Oke, kita akan langsung ke contoh soal.
Nah, di sini kita suruh menuliskan rumus empiris atau rumus empiris senyawa. Nih, yang pertama, suruh menentukan rumus empiris. Kemudian kita juga harus menuliskan bagaimana pembentukan ikatan antara atom Na dengan Cl. Nah, langkah yang pertama gimana? Kita harus menentukan mana yang logam, mana yang non-logam. Karena itu penting anak-anak untuk mengetahui ya mana unsur-unsur logam dan non-logam. Jadi kalau sambil belajar bisa buka sistem periodik unsurnya. Nah, untuk atom Na ini unsur golongan apa? Memiliki sifat termasuk unsur golongan apa? 1A. 1A. Nah, artinya kalau golongan 1A dia bersifat apa? Logam. Oke, logam. Sedangkan atom Cl bersifat apa? Non-logam. Iya, non-logam. Nah, kita sudah tahu ternyata Na ini logam, Cl ini non-logam. Nah, kemudian cara selanjutnya, nah menentukan konfigurasi elektron dari unsur logam dan unsur non-logam. Natrium unsur memiliki nomor atom berapa? Natrium 11. 11. Konfigurasi elektronnya gimana konfigurasi elektronnya? 281. 281. 281. Sehingga memiliki berapa elektron valensi? 1. Kemudian Cl, berapa nomor atomnya? 17. Oke, 17. Konfigurasi elektronnya? 8. Berapa? 7. 7. Nah, elektron valensinya? 7. 7. Oke, kita sudah dapatkan ya elektron valensinya, kemudian sudah menentukan konfigurasi elektronnya. Kemudian yang langkah kedua, menentukan jumlah elektron yang dilepas dari unsur logam. Tadi unsur logam apa? Unsur logamnya apa tadi? Natrium. Oke, natrium. Natrium berarti karena elektron valensinya 1, untuk mencapai kestabilan cenderung untuk apa? Melepaskan atau menerima? Melepas. Oke, melepaskan ya. Jadi di sini bisa Ibu tulis ya, natrium. Oke, untuk mencapai kestabilan, dia cenderung untuk melepas 1 elektron. Sehingga terbentuk ion apa? Kation. Iya, kation. Na? Plus. Na plus. Nah, oke. Selanjutnya, kita menentukan jumlah elektron yang diperlukan untuk unsur non-logam. Tadi unsur non-logam, unsur apa? Cl. Fluorida. Cl. Elektron valensinya berapa? 7. Sehingga dia harus, untuk mencapai kestabilan, harus memerlukan berapa elektron valensi lagi? 1. 1 ya. Jadi Cl dia harus membutuhkan 1 elektron lagi untuk membentuk apa? Ion. Anion. Iya, anion. Ion negatif. Jadi Cl. Cl min. Min. Oke, Cl min. Nah, apakah bisa dipahami anak-anak langkah-langkah ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum?
Oke, kalau belum, langkah selanjutnya yaitu menyetarakan jumlah elektron untuk mengetahui rumus empiris senyawanya. Oke, Ibu tuliskan ulang lagi ya tadi. Na bentuk Na+, kemudian dia harus melepaskan 1 elektron. Sedangkan untuk Cl, dia harus membutuhkan atau menarik 1 elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk ion Cl-. Nah, di sini ya. Di sini 1 atom Cl dia mampu menangkap 1 elektron yang dilepaskan oleh atom natrium. Jadi atom natrium melepaskan 1 elektron, kemudian atom Cl ini mampu menangkap atau menerima 1 elektron. Nah, sehingga kesetaraan dari jumlah elektronnya adalah sama. Nah, gimana Bu untuk melihat bahwasannya dia itu setara jumlah elektronnya? Nah, ingat-ingat ya anak-anak bahwasannya jumlah elektron yang setara itu apabila jumlah elektron yang dilepaskan itu sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, pada kasus ini jumlah elektron yang dilepaskan 1 dan yang diterima 1. Jadi dia sudah setara jumlah elektronnya. Apakah sampai sini dapat dipahami? Bisa. Oke. Nah, di sini ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini karena sudah setara. Jadi dapat dituliskan Na plus Cl Na plus Cl min. Jadi ini terbentuk jadi NaCl. Terbentuk dari ion positif Na dan ion negatif Cl min. Nah, sehingga terbentuk suatu senyawa ionik. Nah, senyawa ionik itu adalah senyawa NaCl ini. Nah, NaCl itu biasanya kalau di kehidupan sehari-hari itu adalah garam dapur. Nah, jadi ya tadi ikatan apa? Ion kation dan ion positif Na+ dan ion yang bermuatan negatif mengalami gaya elektrostatis yaitu atau yang disebut ikatan kimia membentuk senyawa ionik. Nah, senyawa ioniknya adalah NaCl. Jadi rumus empiris senyawa dari atom Na dan Cl adalah NaCl. Nah, kemudian, ketutupan, maaf. Nah, di sini kita suruh menggambarkan proses serah terima elektron dengan lambang Lewis. Nah, kalau yang tadi, langkah-langkah yang tadi itu Ibu menjelaskan secara kata-kata saja. Nah, kalau yang ini disuruh menggambarkan bagaimana proses serah terima elektron menggunakan lambang Lewis. Nah, tadi Na elektron valensinya 1, sehingga kita gambar 1 di sini. Elektron valensinya 1. Kemudian untuk Cl, elektron valensinya tadi berapa? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi untuk mencapai kestabilan, elektron valensi dari unsur Na ini harus melepas atau mentransfer ke sini ya. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Na plus Cl min. Nah, di sini. Nah, ini kan jadi stabil ya. Nah, membentuk suatu senyawa ionik yaitu NaCl. Oke. Apakah sampai sini dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini contoh yang kedua. Ada
sama, disuruh menentukan rumus empiris, kemudian juga suruh menjelaskan pembentuk ikatannya. Ada atom kalsium dan klorin. Nah, di sini yang unsur logam mana? Yang non logam mana? Ini unsur apa? Logam ya. Logam. Oke, klorinnya non. Non-logam. Oke. Sama caranya menentukan konfigurasi elektron masing-masing unsur. Unsur kalsium, konfigurasi elektronnya gimana? Dua. 288 2. Sehingga elektron valensinya berapa? 2 2. Kemudian unsur klorin, konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Elektron valensinya jadinya 7 Oke. Cara yang kedua, menentukan jumlah elektron yang dilepas dari unsur logam. Nah, unsur logamnya tadi apa? kalsium Kalsium. Berarti elektron valensinya 2, berarti melepaskan berapa elektron? 2 Oke, 2 ya. Kalsium untuk membentuk Ca2+, dia harus melepaskan 2 elektron. Nah, untuk unsur non-logamnya, bagaimana? Dia menerima berapa elektron? 1 2 Menerima 1 elektron untuk membentuk Cl-. Oke, nah di sini menyetarakan. Sebentar, Ibu tuliskan lagi tadi. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, Cl ini satu atom Cl ya, dia satu atom Cl ini hanya mampu menerima atau menangkap 1 elektron yang dilepaskan oleh unsur kalsium. Padahal kalsium melepaskan berapa elektron, anak-anak? 2. 2. Nah, artinya mereka ini belum setara. Nah, padahal tadi apa? Untuk menyetaraakan jumlah elektron, bahwasanya elektron yang dilepas dan yang diterima harus sama sama. Nah, kita dapat melihat ya bahwasanya elektron yang dilepaskan Ca ada 2, sedangkan yang diterima atom Cl hanya 1. Sehingga kita harus mengkali silangkan agar jumlah elektronnya sama. Mengkali silangkan, jadi ini kan 1 elektron, ini dikali 1. Nah, yang ini karena 2 elektron dikali 2. Nah, jadinya ini dikali semua. Ca dikali 1, Ca, tetap ya, berarti Ca2+ dikali 1, tetap Ca2+. Kemudian 2 elektron dikali 1, tetap 2 elektron. Nah, yang bawah 2 dikali Cl, berarti ditulisnya 2 Cl. Kemudian 2 kali 1 jadi 2 elektron. Kemudian menjadi, dia juga ionnya 2 Cl-. Nah, apakah sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Bagaimana mengkalikannya? Kok bisa dikalikannya? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami? Dapat. Oke, bisa ya. Jadi 1 ini kenapa dikali 1? Karena dikali silang ya. Ini 1. Kemudian ini kok dikali 2 karena ini elektronnya 2. Jadi dikali silang. Sehingga mendapatkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini artinya 2 atom Cl itu dapat menangkap 2 elektron yang dilepaskan dari atom kalsium, sehingga jumlah elektronnya sudah setara, yaitu sebesar 2 elektron.
Nah, untuk itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, terus untuk menuliskan rumus senyawa empirisnya berarti Ca, Cl, 2. Kenapa 2? Karena dia atomnya ada 2 di sini ya. Koefisiennya 2, jadi di sini juga ditulis 2. Yang terbentuk dari Ca2+ plus 2Cl min. Jadi rumus empiris senyawanya adalah CaCl2. Ini adalah senyawa ionik. Nah, ikatannya ya, tadi ikatannya ikatan ionik, yaitu dari unsur logam dan unsur non-logam. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Kemudian disuruh menggambarkan proses serah terima elektron dengan lambang Lewis. Oke. Yang pertama yaitu unsur Ca. Tadi elektron valensinya berapa? 2. 2. Kemudian ada unsur Cl. Nah, unsur Cl-nya ada berapa nih? Atom Cl-nya? 2. Ada 2 ya. Jadi digambar Cl-nya ada 2. Nah, masing-masing memiliki elektron valensi 7 ya. Kan setiap atom Cl memiliki elektron valensi 7. Nah, makanya ini kan 2 ya. Satu elektronnya diletakkan di sini. Satu elektronnya lagi diletakkan di sini. Jadi terbentuk Ca2+ plus Cl min. Ini juga Cl min, karena ada 2 ya atom Cl minnya nih. Ada 2. Sehingga terbentuk senyawa CaCl2. Oke, apakah sampai sini dapat dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa, selanjutnya sifat fisika dari senyawa ion. Nah, sifat fisika senyawa ion ini ditentukan oleh gaya elektrostatis. Tadi ya, gaya tarik-menarik yang kuat antara ion positif dan ion negatif senyawa tersebut dalam fase padat membentuk struktur kristal. Tadi ya contohnya NaCl. NaCl tadi adalah garam dapur. Nah, kemudian sifat yang pertama, dia bersifat keras tetapi rapuh. Nah, jika senyawa ion dikenakan, nah nih, ilustrasinya adalah ini. Nah, jadi ini ada suatu ion, senyawa ion, nih, yang warna hijau, pink, hijau, ungu, ini adalah ion-ion, kemudian membentuk suatu senyawa ion, kemudian dikenakan suatu energi, yaitu energinya itu dengan sebuah pukulan menggunakan palu, maka lapisan yang terkena itu pukulan akan bergeser. Jadi kan ini ya, lapisan yang terkena pukulan yang atas ini akan bergeser. Nah, bergeser jadi ke bawah. Bawah ini ya, bergeser ke sini. Nah, ion-ion yang muatannya sama akan saling menolak. Nah, ini ya, karena bergeser, ini kan awalnya sini kan positif dan negatif ya sini. Nah, karena ada pukulan itu, kemudian jadi bergeser ke bawah, sehingga dia ini ion-ion yang muatannya sama ini bertemu. Ya, ini ion positif ya, ion positif. Nah, ion-ion yang muatannya sama ini akan saling tolak-menolak. Nah, tolak-menolak antar ion inilah yang menyebabkan kekuatan ikatan ionnya itu berkurang, sehingga senyawa ionnya itu bersifat mudah rapuh. Oke, jadi alasannya kenapa dia itu rapuh karena adanya tolak-menolak antar ion ini. Jadi kan ini ion positif-positif ya. Nah, awalnya kan positif-negatif. Karena ada suatu pukulan, jadi menyebabkan dia ini bertemu ion yang muatannya sama. Jadi
menyebabkan gaya tolak-menolak, yang menyebabkan senyawa ionnya ini akan bersifat mudah rapuh karena kekuatan ikatan ionnya ini berkurang. Nah, kemudian sifat yang kedua mempunyai titik lelah dan titik didih yang tinggi. Nah, ikatan ion antara kation dan anion itu sangat kuat. Untuk memutuskan ikatan ion diperlukan energi yang cukup besar. Inilah yang menyebabkan senyawa ion itu mempunyai titik didih dan titik lelah yang tinggi. Contohnya NaCl mempunyai titik lelah 801 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 1465 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, bahwasannya larut senyawa ion itu akan larut dalam pelarut air. Jadi NaCl tadi akan larut dalam pelarut air. Nah, garam dapurnya itu kalau dilarutkan dalam air akan larut. Nah, namun pada umumnya tidak akan larut dalam pelarut organik. Nah, contoh dari pelarut organik itu ada alkohol, ester, ether, dan sebagainya. Mungkin yang familiar dengan anak-anak adalah alkohol. Nah, kalau garam dapur dilarutkan menggunakan alkohol itu akan pada umumnya itu tidak akan larut. Kemudian bersifat konduktor listrik. Nah, jadi senyawa ion itu tidak menghantarkan listrik pada fase padat, tetapi menghantarkan listrik dalam fase cair atau lelehannya, atau jika larut dalam air. Nah, nanti ini apakah senyawa ion itu menghantarkan listrik atau tidak, akan kita pelajari pada bab selanjutnya, yaitu mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Kita tadi sudah mempelajari apa saja? Ikatan kimia. Ya, ikatan kimia. Mempelajari ikatan kimia apa saja tadi? Konfigurasi. Kestabilan unsur. Ya, kestabilan unsur. Lalu? Ikatan ion. Ikatan ion. Nah, apa kestabilan unsur itu dapat dicapai dengan cara apa saja? Tadi ada 3. Masih ingat? Dengan cara melepaskan, menerima, dan pemakaian bersama. Nah, kemudian ikatan ion tadi apa pengertiannya? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, tadi ya Ibu pertegas lagi, ikatan ion adalah ikatan kimia antara unsur logam dan non-logam yang dengan cara serah terima elektron valensi yang sehingga terjadi atau terbentuk ikatan ion sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif berikatan dengan gaya elektrostatis atau gaya tarik-menarik. Jadi nanti kalau ada unsur logam dan non-logam, itu adalah sebuah ikatan ion. Nah, kemudian tadi kita juga mempelajari sifat-sifat dari senyawa ion. Ada 4 ya. Apa saja tadi sifat-sifatnya? Bersifat keras, Ya, kemudian? mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Ya, terus? Larut dalam pelarut air, tetapi Ya, kemudian yang terakhir? bersifat konduktor listrik. Oke, betul ya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan teman kalian dan Ibu jelaskan sedikit, itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Belum? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, nanti misalnya kalian sungkan bisa tanyakan Ibu melalui WA, kalau misalnya ada beberapa bagian yang belum paham ya. Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, untuk tugasnya, jadi kerjakan UKBM KD 3.5 di kegiatan belajar 1 ya, halaman 22. Nanti kalau kalian sudah membuka UKBM ya, di G-School, jadi setelah ini jangan lupa kalian bisa nanti pelajaran, karena Ibu mengatur jamnya sampai malam. Jangan lupa untuk dibuka UKBM-nya halaman 22, nanti di situ ada tugas. Nah, minta tolong dikerjakan, dikumpulkan paling lambat seperti biasa 1 minggu ya, pada hari Kamis 8 Oktober pukul 23.59 WIB.
ke alamat email Ibu. Apabila ada beberapa anak yang kesusahan untuk mengirimkan melalui email, bisa melalui WA Ibu. Boleh diketik, boleh ditulis tangan ya. Kemudian Ibu ingatkan jangan lupa identitasnya, nama lengkap, nomor absen, dan kelasnya ya, agar Ibu tidak salah ketika menginput nilai itu ke nama siswa yang lain. Karena kan kalian biasanya mengirimkan menggunakan email yang tidak sesuai dengan nama kalian ya. Jadi Ibu harap identitas jangan lupa. Kemudian tugas-tugas yang belum dikumpulkan pada bab 2 kemarin, ada masih beberapa anak yang belum mengumpulkan, masih Ibu tunggu ya, karena yang membutuhkan itu juga anak-anak ya, agar kalian dapat lulus pada pelajaran kimia semester ini. Oke, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak, terima kasih atas antusiasnya ya, walaupun kita masih dalam pembelajaran daring ini, kemudian semoga ilmunya bermanfaat, kemudian Ibu mohon maaf ya apabila tadi ada kesalahan kata dan kesalahan dalam perbuatan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen. Oke, baik, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.